warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lika Putriana, bisa dipanggil Lika, dengan NPM D1C023001, Prodi S1 Jurnalistik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, mata kuliah Hukum dan Etika Pers, dosen pengampu yaitu Ibu Nurlianti Muzni MIKOM. Di sini saya akan menjelaskan apa itu hukum dan etika dalam pers. Baiklah, di sini saya akan menjawab dari pertanyaan tersebut. Hukum pers adalah seperangkat aturan dan pedoman yang mengatur praktik jurnalistik, termasuk hak dan kewajiban wartawan, perusahaan pers, dan lembaga terkait. Hukum pers di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang menjamin kebebasan pers dan mengatur berbagai aspek terkait dengan praktik jurnalistik seperti kebebasan pers, yaitu Undang-Undang Pers menjamin hak wartawan untuk mencari, memperoleh, dan menginformasikan dan menyebarluaskan informasi. Berikutnya batasan kebebasan, yaitu hukum pers juga menetapkan batasan terhadap kebebasan pers untuk mencegah penyalahgunaan seperti penyebaran berita, bohong, fitnah, dan penghasutan. Nah, yang selanjutnya itu ada perlindungan hak individu. Hukum pers juga melindungi hak individu seperti hak privasi dan hak untuk tidak difitnah. Selanjutnya yaitu ada etika pers. Etika pers merupakan seperangkat nilai dan prinsip moral yang memandu wartawan dalam menjalankan tugasnya. Etika pers menekankan pentingnya kebenaran dan objektivitas, yaitu wartawan berkewajiban untuk menyampaikan informasi yang akurat dan objektif. Dan juga integritas dan kejujuran. Wartawan harus jujur dan berintegritas dalam menjalankan tugasnya. Yang selanjutnya adalah apa yang terjadi jika pers tidak mematuhi aturan dan etika pers yang ada. Berikut beberapa dampak negatif yang mungkin akan terjadi ketika tidak mematuhi aturan tersebut. Yang pertama, hilangnya kepercayaan publik, yaitu contohnya informasi yang tidak akurat, tidak berimbang, yaitu pers tidak mematuhi etika akan cenderung menyebarkan informasi yang tidak akurat, bias, atau bahkan menyesatkan. Yang kedua, menurunnya kredibilitas, yaitu media melanggar etika akan dianggap tidak kredibel dan tidak berprofesional. Yang kedua adalah konflik perselisihan, yaitu contohnya fitnah dan pencemaran nama baik, yaitu pers tidak mematuhi etika dapat menyebarkan informasi yang bersifat fitnah atau pencemaran nama baik. Yang selanjutnya pengaruh sosial, yaitu pemerintahan yang tidak berimbang akan provokatif, akan memicu ketegangan sosial dan bahkan kerusuhan. Yang ketiga adalah sanksi hukum, yaitu pelanggaran undang-undang pers. Yang melanggar undang-undang dasar pers akan seperti denda, pencabutan izin. Yang selanjutnya adalah gugatan hukum, yaitu individu atau kelompok yang merasa dirugikan oleh pemerintahan pers dapat mengajukan gugatan hukum. Yang keempat adalah menurunnya kualitas demokrasi. Contohnya yaitu informasi yang tidak akurat dapat mempengaruhi proses demokrasi, yaitu informasi yang tidak akurat atau bias dapat mempengaruhi keputusan konflik dan mengganggu proses demokrasi. Yang selanjutnya, pers yang tidak independen dapat menjadi alat propaganda. Pers tidak mematuhi etika dapat menjadi alat propaganda bagi kelompok tertentu dan menghambat kebebasan pers. Yang kelima adalah kerugian bagi pers sendiri,
Contohnya menurunnya kredibilitas dan kepercayaan, yaitu pers tidak mematuhi etika akan kehilangan kredibilitas dan kepercayaan publik. Yang selanjutnya, saksi dari Dewan Pers. Dewan Pers dapat memberikan saksi pada media yang melanggar kode etik jurnalistik. Sanksi tersebut bisa berupa teguran, peringatan, atau bahkan pencabutan keanggotaan. Selanjutnya akan menjelaskan tentang aturan yang menjadi dasar hukum pers dan etika pers. Baiklah, sini saya akan membahas pertanyaan tersebut. Dasar hukum pers di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Undang-undang menjamin kebebasan pers dan mengatur hak serta kewajiban serta perusahaan pers. Selain itu, Undang-Undang Pers juga mengatur tentang Dewan Pers, lembaga yang bertugas untuk mengawasi dan melindungi kegiatan jurnalistik di Indonesia. Dan juga etika pers di Indonesia diatur dalam Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan oleh Dewan Pers. Kode etik ini berupa pedoman moral dan profesional bagi wartawan dalam menjalankan tugasnya. Kode etik jurnalistik ini berisi 11 pasal yang mengatur tentang prinsip-prinsip jurnalistik seperti akurat, berimbang, dan bertanggung jawab. Kode etik ini juga tentang hak dan kewajiban wartawan seperti menghormati, privasi, dan menghindari konflik kepentingan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.